Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Duduknya saya di sini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah etika Islam dengan judul Sumber, Tujuan, dan Ruang Lingkupnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatir Hidayatullah dari Prodi PAI atau Pendidikan Agama Islam dengan nomor NPM 240621250018. Nah, kita langsung saja ya ke definisi etika Islam. Nah, apa sih etika Islam itu? Nah, etika Islam adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai perilaku yang bersumber dari ajaran Islam, membimbing manusia dalam menjalani kehidupan pribadi, sosial, dan spiritual mereka. Nah, etika Islam itu yang pertama sebagai panduan hidup, memberikan arah dan batasan bagi setiap tindakan. Yang kedua sebagai nilai ilahiyah berdasarkan wahyu dan teladan Nabi Muhammad. Dan yang ketiga keseimbangan, menyelaraskan tuntutan duniawi dan ukhrawi. Next. Nah, sumber etika Islam yaitu ada di Al-Quran dan Sunnah. Nah, dua pilar utama ini yang menjadi landasan moralitas dan dalam Islam, memberikan petunjuk yang jelas bagi setiap muslim. Nah, yang pertama ada Al-Quran nih. Nah, Al-Quran itu kitab suci yang berisi firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab-kitabnya itu, kitab Al-Qur'annya itu isinya itu kalamullah atau perkataan Allah, firman Allah. Yang kedua ada sumber hukum dan pedoman hidup yang utama. Dan yang ketiga mengandung prinsip-prinsip etika universal. Nah, langsung ke as-sunnah ya. Jadi as-sunnah itu adalah yang pertama ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua penjelasan dan implementasi praktis dari ajaran Al-Quran. Dan yang ketiga adalah teladan terbaik bagi berperilaku dan berinteraksi. Nah, jadi as-sunnah itu atau Nabi Muhammad itu teladan terbaik dalam berperilaku dan berinteraksi. Next. Nah, sumber etika Islam. Nah, jadi sumber etika Islam itu ada dua, teman-teman. Yang pertama ada ijtihad dan yang kedua ada ijma'. Nah, jadi metode pelengkap untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam konteks aman yang terus berkembang. Nah, jadi ini yang pertama ada ijtihad. Jadi ijtihad itu ini, teman-teman, proses penggalian hukum dan etika oleh para ulama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah untuk masalah baru. Ada ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para ulama mujtahid tentang suatu hukum atau prinsip etika setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, lanjut kita ke tujuan etika Islam. Jadi tujuan etika Islam itu ada dua ya. Yang pertama ada kebaikan dunia dan yang kedua ada akhirat. Nah, tuh di sini ada etika Islam tidak hanya berorientasi pada kehidupan setelah mati, tapi juga bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan dan kemaslahatan di dunia ini. Nah, jadi etika Islam itu tidak hanya berorientasi pada kehidupan setelah mati gitu kan. Jadi sebelum mati juga, pada saat kita sedang di dunia ini juga bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan dan kemaslahatan di dunia ini gitu kan. Etika itu. Jadi bukan hanya di akhirat saja. Nah, di sini ada tujuannya itu yang pertama kesejahteraan duniawi, menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan harmonis melalui perilaku terpuji. Nah, yang kedua ada kebahagiaan ukhrawi, membimbing individu mencapai keridhaan Allah dan surganya. Dan yang ketiga ada harmoni spiritual, membangun hubungan yang baik antara manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Nah, jadi next.
Nah, di sini ada sama ya tujuan etika Islam. Jadi salah satunya juga untuk membangun masyarakat yang beradab. Nah, kita langsung saja ke ini ya. Tuh. Tujuannya itu untuk keadilan sosial, menegakkan hak dan kewajiban setiap individu tanpa diskriminasi. Tanpa diskriminasi. Jadi hak dan kewajiban itu ditegakkan gitu kan. Tujuan si etika Islam itu. Yang kedua ada kedamaian, mendorong toleransi, kerjasama dan penyelesaian konflik secara damai. Tuh, mendorong toleransi, kerjasama dan penyelesaian konflik secara damai. Tuh, jadi tujuannya juga untuk menyelesaikan konflik, untuk bekerja sama, untuk mendorong toleransi, kan. Dan yang ketiga ada solidaritas. Jadi, nah, tujuan etika Islam itu salah satunya juga untuk solidaritas, membangun rasa persaudaraan dan saling tolong-menolong antar anggota masyarakat. Jadi etika Islam juga tujuannya agar kita menjadi orang yang saling tolong-menolong, peduli terhadap orang lain gitu kan. Langsung next, kita ke ruang lingkup etika Islam. Jadi ruang lingkup etika Islam itu ada dua. Yang pertama individu dan yang kedua ada keluarga. Nah, di sini ada etika Islam dimulai dari pembentukan karakter individu yang saleh, yang kemudian akan memancarkan nilai-nilai luhur ke dalam unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Nah, kita ke tingkat individunya terlebih dahulu. Nah, jadi yang pertama ada kejujuran dan integritas. Yang kedua ada kesabaran dan syukur. Yang ketiga ada tanggung jawab dan amanah. Dan yang keempat kontrol diri dan kesucian jiwa. Kedua tingkat keluarga, yang pertama kasih sayang dan penghormatan, yang kedua pendidikan anak yang islami, yang ketiga kerjasama dan saling mendukung, dan yang keempat kewajiban suami istri. So next, nah ruang lingkup etika Islam, masyarakat dan negara. Jadi etika Islam tidak berhenti pada ranah pribadi, melainkan meluas hingga membentuk struktur masyarakat dan pemerintahan yang berlandasan moralitas dan keadilan. Nah, ruang lingkup etika Islam di tingkat masyarakat nih. Yang pertama, persaudaraan secara sesama muslim dan kemanusiaan. Yang kedua, toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, tolong menolong dan berbagi. Yang keempat, menjaga lingkungan dan fasilitas umum. Nah, sekarang kita ke tingkat negara. Yang pertama, kepemimpinan yang adil dan amanah. Yang kedua, penegakan hukum yang berdasarkan syariat. Yang ketiga, perlindungan hak-hak warga negara. Nah, yang keempat, hubungan internasional yang beretika. Next ke sumbernya. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, etika Islam itu sumbernya berasal dari Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad sebagai landasannya. Dan yang kedua ada tujuannya. Jadi tujuan etika Islam itu yaitu mencapai kebaikan dunia dan akhirat. Jadi tidak hanya akhirat saja, tetapi dunia juga. Tidak hanya dunia saja, tetapi akhiratnya juga. Dan yang ketiga, ruang lingkup. Jadi ruang lingkupnya ada di individu, sosial, hukum, dan negara. Nah, jadi teman-teman kesimpulannya, etika Islam adalah sistem nilai komprehensif yang membimbing setiap aspek kehidupan muslim dari individu hingga negara dengan tujuan mencapai kebaikan di dunia dan akhirat. Sumber-sumbernya yang kokoh dari Al-Quran, Sunnah, Ijtihad, dan Ijma memastikan relevansi dan keuniversalan ajarannya di sepanjang masa. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Ungzur maqala wala tangzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.